Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa sahbihi ajma'in. Khususan ila mu'allifi hadhihi al-kutub wa usulihim wa furu'ihim wa man tasabba alaihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita akan lanjutkan ngajinya, tapi modelnya agak dirubah karena ternyata kalau di shoot kitabnya nggak kelihatan mimik kita nggak kelihatan, jadi kurang menarik. Nanti apa gunanya kita? Ya bukan nggak ada gunanya, tapi minimal nanti kalau kelihatan mimiknya, kalau banyak yang lihat, banyak yang ngikutin, berarti kita berbagi ke lebih banyak orang. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ingin mengikuti, ini adalah kitab Fathul Qorib. Kemudian kita baca takribnya. Nanti takribnya tetap kita maknain bahasa Jawa gitu, biar kenapa? Biar tidak hilang rasa pesantrennya, biar nggak hilang. Nah, jadi nanti takribnya kita maknain pakai bahasa Jawa gitu, ala pesantren. Kemudian yang Fathul Qoribnya kita baca aja, kita murati pakai bahasa Indonesia. Kemudian ditambah lagi nanti kalau ada dari syarahnya ini kebetulan yang saya bawa ini namanya Tausyih ala Ibni Qasim. Nah, barangkali teman-teman yang pengen ikuti, boleh kalian bisa beli kitabnya Fathul Qorib, mahal, paling 10 ribuan lah. Jadi kita mulai aja. Yang episode yang terdahulu itu kita shoot tulisannya. Nah, untuk kali ini kita biar bertatap muka, biar teman-teman melihat mimik muka saya lah, gitu kira-kira. Jadi kita lanjutkan saja. Buat yang belum, yang baru ketemu dengan channel ini ya, sekarang ada di halaman 7. Halaman 7, faslun wa faraidul husli. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Sudah ketemu kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa faraidul husli. Wa faraidul husli utawi piro-piro fardune adus mandi. Fardunya itu maksudnya di sini rukun gitu. Yang dimaksud rukun. Wa faraidul husli utawi piro-piro rukune wudu, rukune adus mandi. Iku salah satu asya'a ana telu piro-piro perkara. An-niyatu suwijiniya. Wa izalatun najasati lan ngilangi najis. Ing kanat lamun ana apa najis, ana iku ala badanihi ing atase badane wong. Maksudnya orang yang mandi. Wa isalul ba'ma'i, nomor 3 ngilekaken banyu. Maksudnya mengalirkan air, guyur itu maksudnya. Ngilekaken banyu ila jami'i sya'ri, maring sekabiane rambut, wal basyarati lan kulit. Jadi yang ketiga, mau mengalirkan air ke seluruh bagian rambut maupun kulit. Itu takribnya, begitu ringkesnya gitu. Jadi buat kita agak susah, jadi harus kita baca takribnya. Kita lihat yang takribnya, berarti yang ada di tengah itu, yang tengah, faslun yang tengah, faslun yang atas ya. Udah ketemu ya, faslun yang atas. Faslun wa faraidul husli salah satu asya'a. Maksudnya fardunya mandi itu ada 3. Ahaduha an-niyatu, yang pertama niat. Yang pertama niat. Fayanwi sopo al junubu raf al janabati awil hadasil akbari wa nafidalika.
Nah, kalau begitu orang yang junub berarti orang yang mandi itu, maka niatnya adalah raf'al janabati, berarti nawaitu raf'al janabati gitu. Fardhu nilai tanah. Nah, itu lafadznya. Nah, lafadz itu nggak harus diucapkan, yang penting ada dalam hatinya niat mau mandi, niat menghilangkan hadas, awil hadasil akbari, atau niat menghilangkan hadas besar, sama itu ya. Jadi niatnya itu boleh niat menghilangkan jinabah atau boleh niat menghilangkan hadas besar. Wa nahwi dzalika, dan sejenisnya. Sejenisnya itu nanti kita lihat syarah berikutnya. Wa tanwi al-haidu, nah ini maksudnya wa nahwi dzalika itu. Wa tanwi al-haidu wa nufasahu, niat raf'al hadasil haidi awin nifasi. Nah, kemudian bagi orang yang haid, maka niatnya adalah wa tanwi al haidu wa nufasahu raf'al hadasil haidi. Berarti kalau dilafadzkan nawaitu raf'a hadasil haidi, aku niat menghilangkan hadasnya haid, atau kalau nifas ya menghilangkan hadasnya nifas gitu. Ini bagi orang yang haid awin nifasi. Wa takunu an-niyatu makrunatan bi awalil fardhi. Nah, niat itu di mana? Niat itu adanya adalah berbarengan atau bersamaan dengan bagian pertama yang kita basuh, yang kita guyur. Apa itu? Wa huwa awwaluma yuhsalu wa huwa awwaluma yuhsalu min a'lal badani au asfalihi. Nah, maksudnya yang pertama itu yang mana? Awal fardhi itu yang mana? Fardhu yang pertama itu maksudnya yang mana? Itu adalah bagian pertama dari badan kita yang kita basuh. Berarti boleh dari atas, berarti misalnya kepala atau kaki atau yang mana saja. Pokoknya itu yang pertama yang kita basuh. Nah, niatnya di situ. Jadi niatnya di situ. Min a'lal badani au asfalihi. Nah, kemudian falau dawa ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh, jadi falau nawa ba'da ghusli juz'in wajabat i'adatuhu. Maksudnya begini, misalnya kita niatnya itu setelah guyur kepala, kayak udah kita guyur nih. Nah, guyuran berikutnya baru kita niat. Nah, kalau begitu gimana? Kepalanya tadi harus diulang karena belum niat. Jadi setelah diguyur kepala baru niat. Atau udah guyur tangan tapi belum niat tadi, maka yang kita guyur, yang kita basuh sebelum niat itu harus kita ulang karena hadasnya dianggap belum hilang. Nah, berbeda lagi kalau begini. Nah, ini biasanya buat pengantin baru biasanya untuk mengelabui. Biasanya pengantin baru itu kan tinggal masih sama mertua. Ya. Masih sama mertua, kalau pagi-pagi kelihatan basah rambutnya kan malu itu. Nah, untuk mengelabui mertua dan kawan-kawan misalnya, jadi kita boleh mandi itu malam hanya kepalanya saja, tapi harus sudah niat itu. Jadi malam mandi kepalanya doang, tapi udah niat. Kemudian tidur. Nah, besok pagi tinggal melanjuti. Nah, nggak masalah kalau begitu. Tapi kalau ada guyuran yang kita lakukan itu sebelum niat, maka harus diulang karena dianggap hadasnya belum hilang. Seperti itu. Oke, jelas lah itu ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, wa izalatun najasati ingkanat ala badanihi ai al muhtasali wa hadza marjahu rafi. Nah, begini.
menghilangkan najis. Jadi misalnya kita punya hadas, laki-laki berarti habis main bola sama istrinya, mau ke kamar mandi ada cicak telepok gitu atau apalah gitu, kita kena najis di tangan kita, nggak boleh langsung mandi, tapi itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Jadi najis yang mengenai kita itu harus kita hilangkan dulu. Nah, setelah hilang baru mandi. Jadi dihilangkan najisnya dulu baru mandi. Nah, ini menurut yang dirojihkan oleh Imam Rafi'i. Wa alaihi fala yakfi ghuslatun wahidatun anil hadasi wan najasati. Nah, oleh karena itu kalau menurut pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahwa harus dihilangkan najisnya dulu baru mandi, maka tidak cukup untuk menghilangkan hadas sekaligus najis itu hanya dengan satu basuhan. Jadi nggak boleh ya. Jadi nanti salah satu nggak sah, salah satu tidak sah. Warajahan Nawawi al-tikfa'a bi wasratin wahidatin anhuma. Nah, tapi menurut Imam Nawawi cukup boleh baik itu hadas maupun najis dibasuh sekali. Jadi ada najis ada hadas dibasuh sekali boleh. Tapi begini, yang boleh itu yang bagaimana? Wa mahaluhu idza kanat an-najasatu hukmiyatan. Yang boleh itu dibasuh sekaligus itu. Jadi najis sama hadasnya itu dibasuh sekaligus itu boleh. Itu kalau najisnya itu najis hukmiyah. Apa itu? Najis hukmiyah itu adalah najis yang sudah tidak ada najisnya. Jadi di badan kita kena belek misalnya itu, udah kita hilangkan beleknya, jadi udah nggak kelihatan, beleknya udah nggak ada, jadi tinggal hukumnya aja yang najis. Namanya itu najis hukmiyah. Nah, kalau najisnya najis hukmiyah itu boleh kita sekaligus mandi satu guyuran itu, sekaligus niat mandi, sekaligus menghilangkan hadas. Jadi ingat, yang boleh dibasuh sekali itu hanya yang najis hukmiyah. Najis hukmiyah tadi ya. Jadi barangnya udah nggak najis, tinggal hukumnya aja yang najis. Nah, kalau itu boleh dengan satu guyuran. Amma idza kanat an-najasatu ainiyatan wajaba ghuslatani anhuma. Berarti kalau najisnya itu najis ainiyah, najis ainiyah itu berarti kebalikannya, berarti memang najisnya masih ada di situ. Nggak boleh, harus dihilangkan terlebih dahulu. Jadi najisnya dihilangkan terlebih dahulu, baru guyur berikutnya guyuran untuk mandi jinabat atau mandi besar. Nah, jelas itu ya, jelas. Kemudian yang berikutnya wa isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Kemudian rukun yang berikutnya adalah mengguyurkan air atau meratakan air ke seluruh bagian tubuh, rambut maupun kulit. Jadi rambut, kulit termasuk kuku, berarti kuku termasuk itu harus dibasuh semua, harus rata semua. Wa fi ba'dil nusahi badla jami'in opo usulun. Nah, ini hanya ini ya. Jadi di kitab lain itu bukan ila jami'i sya'ri tapi ila usuli. Jadi isolul ma'i ila usuli sya'ri wal basyarati gitu. Di kitab lain bahasanya bukan jami'i tapi usuli. Sama aja, maksudnya sama. Wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi. Jadi nggak peduli itu rambut yang mana saja, rambut kepala, rambut kaki, rambut semuanya lah ya. Rambut semua harus bersih. Wala bainal khafifi minhu wal kafifi. Baik itu rambutnya tebal tipis itu tidak diperhitungkan, pokoknya harus dibasuh semua.
Kemudian yang berikutnya wasya'ru al-madhfuru illam yasil al-ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqduhu. Maksudnya begini. Bagaimana kalau rambut kita yang kita uwel-uwel, yang kita gelung, apalagi yang kita gimbal, kan kadang-kadang suka ini kan, jadi rambut nggak kenapa-kenapa, diuwel-uwel digimbalin. Bagaimana kalau begitu? Nah, rambut yang kita gimbalin atau kita gelung begitu, pakai diikat begitu, kalau air itu nggak bisa nyampe sampai ke dalam, kecuali harus di diudari. Udari itu bahasa Indonesia-nya Pak. Diurai ya, dilurusin lagi, diurai. Maka harus diurai. Jadi orang yang gimbal, rambutnya gimbal, kalau gimbalnya itu dikerjakan ya, maksudnya sengaja digimbalin gitu. Kecuali nanti kalau gimbalnya alami ya, enggak kalau begitu ya. Kan ada itu ya, yang orang Gunung Kidul yang rambutnya gimbal sendiri. Nah, itu lain lagi nanti. Lain persoalan. Tapi kalau yang kita gimbalin atau sengaja kita gelung begitu rapat, sehingga kalau mandi kita nanti airnya nggak nyampe. Kalau mandi jerawat harus diurai rambutnya, gelungnya harus dilepas. Kalau nggak dilepas nanti airnya nggak nyampe. Kalau airnya nggak nyampe, nanti mandinya tidak sah. Jadi jinabatnya nanti tidak, atau hadas besarnya tidak hilang. Nah, jadi lain kalau memang gimbalnya itu gimbal sendiri, gimbal alami. Walaupun misalnya karena dia sembrono jarang keramas misalnya. Nah, masalah yang penting itu gimbalnya itu bukan digimbalin. Ya, bukan digimbalin ya. Gimbal sendiri. Emang ada gimbal sendiri yang seperti itu ya? Ada ya? Ada. Oke, itu. Kemudian yang berikutnya lagi wajiban itu. Nah, berikutnya wal muradu bil basyarati dzahirul jildi. Maksudnya kulit itu yang mana? Basyarah itu yang mana? Basyarah itu adalah dzahirul jildi. Luarnya kulit bagian luar. Enggak bisa dilihat sendiri, nah itu gampang. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min somahaihi udunaihi. Kuping berarti yang ini nih, ini yang kelihatan tuh, itu wajib dibasuh. Udunai wa min afi apa masbuun. Kalau hidung berarti dalamnya hidung, yang dalamnya ini nih yang kelihatan di luar itu wajib juga. Maksudnya harus wajib kena, dimandi itu harus ini harus di hidungnya dikenai. Kemudian wa min sukufi badanihi. Nah, kalau orang gemuk nih misalnya, orang gemuk kan suka badannya berlipat-lipat tuh. Nah, berarti kalau mandi harus misalnya saking gemuknya gitu. Misalnya orang lihat sumo, ada kan orang sumo itu kan sampai orang cowok aja sampai itu. Nah, itu harus kena semua. Jadi misalnya lehernya saking gemuknya berlipat-lipat, harus sampai dibasuh, lipat-lipatannya harus kena air. Kemudian yang berikutnya wajibu ghuslu ma dhahara. Nah, udah itu ya. Wajibu isolul ma'i ila ma tahtal kulfati minal aklafi wa ilama ya ada titik. Wajibu isolul ma'i ila ma tahtal kulfati minal aklafati. Nah, ini orang yang enggak sunat atau belum sunat. Nah, ini kalau di Indonesia udah jarang ini ya. Tapi misalnya ada orang umur 15 tahun atau 20 tahun bahkan belum sunat. Nah, berarti kalau dia mandi besar harus dibantu sampai ke dalamnya. Kalau enggak nanti tidak sah. Kenapa? Karena itu harusnya harus disunat, harus dipotong ya, Kalau enggak nanti ya itu harus sampai ke dalam. Udah jelas saya ini maksudnya. Kemudian yang berikutnya lagi wajibu isolasi atas kufati minal aklafi wa ilama yabdu min farjil mar'ati 'inda quduiha li qudil hajatiha. Nah, buat orang perempuan ini ini harusnya yang jelaskan ustazah ini ya. Kalau kita jelasinnya agak bagaimana gitu ya. Jadi kalau orang perempuan bagaimana? Yang wajib dibasuh itu bagian vitalnya itu adalah semua yang kelihatan ketika dia duduk mau buang air tuh posisinya bagaimana?
Nah itu yang kelihatan semua wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Jadi yang kelihatan bagian vital, alat vital perempuan yang wajib dibasuh adalah semua yang kelihatan waktu dia qadha'il hajah. Qadha'il hajah itu buang air. Nah, jelas itu jangan di ini lah. Nah, jelas gitu. Pokoknya begitu ya. Nah, jadi semua yang kelihatan waktu buang air itu wajib dibasuh. Min dhahri badan. Kemudian yang berikutnya lagi min fasid. Wa yajibu ghuslatul masyrabati li annaha tadhuru fi waqti qada'il hajati fatasiru min dhahri badani. Juga lagi wajib dibasuh adalah kalau bahasa Jawanya itu bol. Kalau bahasa Indonesia itu bol apa itu, Pak? Misteri Yusuf. Maksudnya ini nih, bagian anus yang andekan itu konslet maka dia jadi sakit wasir. Itu kira-kira. Makanya kalau kita mandi sebaiknya sambil duduk kita mandi. Jadi mandi sambil duduk. Jadi bagian anus kita itu kita gosok-gosok biar bagian itu tuh ikut terbasuh karena itu kan agak ngelipet itu. Agak ngelipet. Maka kita gosokin biar itu karena itu dianggap bagian luar. Jadi termasuk bagian luar. Nah, karena itu termasuk bagian luar maka harus kita basuh, harus kena air. Oke, yang berikutnya kita lihat apa yang ada di sarahnya ini yang bisa kita lihat sedikit. Ada di sana waman istama'ana jika kesalun fayajibu fa'intam hadut wajibatan kapauni. Begini maksudnya. Bagaimana kalau orang punya dua hadas? Dua hadas itu misalnya kalau orang perempuan misalnya bayangannya gini, dia habis berhubungan sama suaminya, kemudian belum sempat mandi terus haid. Berarti kan itu dihitung hadasnya 2. Maka nanti cukup diniati 1. Diniati hadasnya aja atau haidnya saja. Atau misalnya ini pernah terjadi nih. Jadi saking paniknya ya. Jadi ada ibu-ibu ini saking solehnya tapi nggak paham ini. Jadi malam habis berhubungan sama suaminya belum sempat mandi, suaminya meninggal. Berarti kan ini punya 2 hadas itu. Hadas hubungan suami istri sama hadas mati. Meninggal. Itu saking paniknya, saking takutnya, bagaimana ini mandi bukan harus mandi mana? Itu cukup mandi 1 aja. Mandi sekali otomatis dua-duanya hilang. Include. Berbeda kalau tadi nanti sama hadas itu kan lain. Jadi kalau hadas sama hadas, sekali aja mandi. Niat 1, niat yang mana aja berhasil dua-duanya. Atau kalau sunnah, misalnya kau mandubatan fakadilika. Jadi atau sunnah dua-dua, misalnya mau sholat id sama sholat id ya, misalnya habis mandiin jenazah, itu kan sholat sunnah mandi itu. Sama mau jumatan, jadi habis mandiin jenazah terus mau jumatan, berarti kan punya 2 sunnah itu. Maka cukup diniatin 1, maka akan berhasil dua-dua. Atau diniatin 1 aja ya, yang diniati itu yang berhasil. Nah, jelas itu. Kemudian ada lagi tadi kita lihat sedikit lagi soal yang tadi, yang masih punya yang belum sunat tadi. Yang belum sunat wajib wisalul ma'i lama taksal kulfati tadi ya. Ada di sini kita lihat wa isalul ma'i ila ma taksal kulfati minal aklafi li annaha mustahaqqatul izalati. Nah, karena itu tadi ya, kenapa itu harus dibasuh? Karena kuncup itu memang haknya dia dipotong. Kalau nggak dipotong berarti konsekuensinya ya harus dibersihkan
Di bawahnya itu harus dibersihkan. Walihada lau azalaha insanun lam yatmanha. Sehingga karena ini berhak untuk dihilangkan, misalnya ada orang berantem saking keselnya temennya belum sunat, dipotong aja, nah maka nggak kena denda, karena kenapa? Karena itu memang berhak untuk dihilangkan. Orang itu harus sunat. Jadi kalau orang, nah artinya sunat boleh dipaksa gitu, maksudnya boleh dipaksa kalau nggak kena denda gitu, nggak disalahkan lah gitu ya. Kemudian yang agak menarik lagi tadi wasohihu tadi ya. Sebentar. Wasohihu, nah ini agak menarik. Wasohihu anal aklafa la tasihu sholatuhu wala imamatu fi sholati. Orang yang belum sunat itu sholatnya tidak sah. Jadi sholatnya tidak sah, ngimami nggak sah. Nah tentu kita harus paham ini ya, karena yang nggak sah itu berarti kalau dia cara istinja maupun cara wudunya, cara istinja maupun cara mandinya tidak benar. Nah kalau udah ngikutin prosedur tadi tentu sholatnya nggak sah. Jadi tentu boleh imami berarti, tapi ya ini tadi wasahihu analakla falatih sholatuhu wala imamatuhu fi sholat. Ya sholat sunat dulu, harus sunat. Kalau nggak sunat dianggap nanti tidak sah. Tapi yang lihat tadi ya, kalau prosedurnya sudah benar walaupun belum sunat ya sah. Ini maksudnya mungkin, yang dia tidak tahu cara mandi dan cara istinjanya. Itu mungkin ya. Kemudian yang berikutnya wasunanuhu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.